kami akan setar kembali dengan dukungan dan doa dari para guru dan jamaah yang hadir. Insya Allah nggak ada yang mustahil ketika dapat restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun madrasah ini menjadi kebanggaan kita, karena awal berdirinya madrasah ini adalah telah mengharumkan kampung Cilungup pastinya, dan kita kembalikan kejayaan itu dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga harapan program-program daripada Yayasan Perguruan Islam Al-Watoniyah 1 insya Allah dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya malam ini saya ajak buat modal pembangunan desa, mau apa enggak? Mau apa enggak? Jawab yang tegas, siap apa enggak? Siap. Keluarin duitnya dikit apa banyak? المصطفى الصادق المصدق ربي صل على محمد أحلى الورى منفقا وأسدا من بالسخاء والوفاء تخلان ربي صل على محمد واجمع من الشمر ما تفرق وسهل ما قد تعود ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق ومن بحبل النبي توثق
عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطرى عليها علمه وبسط لهم من فرض المنة ما جرت به في أقداره قسمه الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
lillahi kama yanbaghi lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi adada kulli ma'lumillah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal ulama'il muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, mutakharrijin, mutakharrijat Yayasan Perguruan Islam Al-Wataniyah 1 yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus ila hadratil mukarram rabbi ruhina Abuya Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri. Kita doakan semoga beliau senantiasa dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, manfaat ilmunya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Habiban al-Mahbub Al-Habib Hud bin Bakir Al-Atos, masyayikh yang hadir pada kesempatan malam yang penuh barokah ini, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainuddin Az-Zaidun Tahir, Al-Mukarram Kiai Haji Kalimullah Hasbiyallah Kanda, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Yazid Ainun SPDI, Al-Mukarram Al-Ustadz Nasruddin SPDI, Al-Mukarram kepada para masyayikh tidak mampu kami sebutkan satu persatunya, namun insyaallah takdim dan hormat saya serta doa senantiasa terjadi kebaikan untuk guru-guru kita semua, amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Syaifullah Hasbiyallah MPD. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah di malam yang penuh barakah ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberikan kesempatan olehnya untuk hadir di acara Haul Al-Maghfurlah guru kita bersama yang insya Allah yang ke-12 serta Umi Haja Masya yang ke-12. Mudah-mudahan para jamaah, para murid Yayasan Al-Wataniyah 1 yang pada kesempatan malam hari ini hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberkahan itu semuanya terjadi untuk Yayasan Perguruan Islam Al-Wataniyah 1 ini, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja kita dengarkan bersama-sama penyampaian yang disampaikan oleh guru kita, alumni Yayasan Perguruan Islam Al-Wataniyah 1 Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Said. Sedikit beliau menyampaikan ajakan kepada seluruh jamaah berkaitan tentang eksistensi daripada Yayasan Perguruan Islam Al-Wataniyah 1 ini. Kita jamaah yang hadir dan saya keluarga besar tentunya berharap bahwa tiada segala sesuatu yang kita inginkan kecuali
atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya apa yang disampaikan oleh beliau guru kita tadi semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Romana masih lemes-lemes, biar semangat nih. Ntar kalau saya bilang Al-Watoniyah 1 jawabnya jaya ya. Tolong siap dong. Yang 1. Wah, berarti masih hidup. Sekali lagi, Al-Watoniyah 1. Al-Watoniyah 1. Al-Watoniyah 1. Alhamdulillah. Kalau udah kayak begini, saya Ustaz Sai jadi tersenyum. Saat ini, malam ini teriakannya kencang banget, pas giliran besok lupa. Mudah-mudahan enggak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama tentunya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jamaah yang hadir, tuan-tuan guru, habaib yang telah hadir di acara haul ayahanda kami ini. Tidak mampu kami keluarga besar di sini memberikan barakat yang sesuai dengan harapan, akan tetapi tentunya harapan doa mengiringi para guru-guru dengan harapan semoga guru-guru kita semua yang hadir di sini mendoakan kita, semoga kita yang di Al-Watoniyah 1 ini berkah, dan siswa-siswi yang masih aktif insya Allah diberikan ilmu yang manfaat. Terima kasih juga kepada seluruh alumni, seluruh donatur yang telah ikut serta mensukseskan kegiatan haul ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan pahala berlipat ganda, rizki yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, permohonan maaf kami atas nama keluarga besar di sini apabila hanya mampu mengundang. Banyak kekurangan di sana sini, baik itu jamuan, penerimaan, dan juga nanti kalau semisal setelah acara ini ada santapan jasmani yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sih kedatangan jamaah yang hadir di sini bukan hanya itu harapannya. Harapannya datang ke sini adalah mengharap ridho guru yang kita haulkan. Yakin ketika ridho guru itu sudah kita dapatkan, insya Allah hidup kita akan berkah. Betul. Insya Allah hidup kita akan berkah. Dan yang paling terakhir dari kami, mohon doa restu dari para guru dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. PR kami di sini begitu banyak. Ada impian dari almarhum Al-Maghfurlah yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Muhammad Said. Mudah-mudahan di awal tahun Januari 2024 insya Allah kami akan start kembali dengan dukungan dan doa dari para guru dan jamaah yang hadir. Insya Allah gak ada yang mustahil ketika dapat restu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun madrasah ini menjadi kebanggaan kita, karena awal berdirinya madrasah ini adalah telah mengharumkan kampung Cilunguk pastinya. Dan kita kembalikan kejayaan itu dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga harapan program-program daripada Yayasan Perguruan Islam Al-Watoniyah 1 insya Allah dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya malam ini saya ajak buat modal pembangunan besok, mau apa enggak? Mau apa enggak? Jawab yang tegas, siap apa enggak? Siap. Ngeluarin duitnya dikit apa banyak? Dikit apa banyak? Ini banyak, ini dikit, ini banyak, ini dikit. Yang jelas siap, niatkan kita infakkan rezeki kita ini semata-mata untuk membantu perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Madrasah kita makmur,
insya Allah masyarakat kampung Cilungu pun juga makmur. Panitia siap, jangan cuma ngomong doang nih bang. Ini beneran nih, nggak apa-apa ini. Kok siap kok? Udah keluarin mic-nya. Nah iya, jangan cuma siap-siap ya. Anak Hadro siap, Habib Sauki minta waktunya sini buat pimpin baca selawat. Tim panitia siap. Tadi saya bilang apa? Awal kembali 2024 insya Allah Anies Muhaimin presidennya. Lah kok kesono? Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kok siap kok? Anak Hadro udah siap, panitia siap, Habib Sauki siap. Ya, silakan Habib Sauki. Saya mau nyantai dulu sambil lihat di mana yang pada merogoh ini. Masuk kota pesantren Nasibiyah Jakarta. Mari ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya udah pada lapar ini. Udah semakin malam, perut semakin menciut. Naga-naga dan cacing-cacing di perut udah pada mulai demo. Coba saya mau dengar sekali lagi jawab salam yang semakin semangat serempak. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du fa ba'du. Tahiyah yang saya hormati Romo Yai Kafabi, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, serta para kiai yang hadir, para Romo Yai yang hadir saat ini. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya, belum bisa menyebutkan satu persatu. Semoga beliau-beliau semua selalu diberikan sehat walafiat, umur panjang barokah, dan kita insya Allah selalu diakui murid-murid beliau hingga nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kakanda saya Kiai Haji Badruddin serta seluruh keluarga besar Al-Wataniyah yang hadir, yang beliau-beliau semua semoga Allah berikan rezeki yang melimpah, rezeki yang barakah, ilmu yang manfaat, dan insya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak dan santrinya semua sholihin dan sholihah, istri satu setia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Nah ini udah diaminin Yai, jadi udah wakaf lillahi ta'ala jenengan. Alhamdulillah, ini mohon maaf suara saya sebenarnya agak serak. Saya hadir di sini sebenarnya hanya memenuhi undangan beliau serta backingan pusat beliau Romo Yai Kafabi, karena
Tadinya saya lagi ada acara, tapi karena beliau WA nunjuk foto Romo Yai Kafabi, ini sudah backingannya pusat, repot sudah kalau nggak hadir. Tapi alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Mohon maaf kalau suaranya agak serak-serak becek. Jadi ini mohon maaf sekali. Tadi apa Yai? Oh, amalan atau doa. Ini tadi beliau menyampaikan bahwa Al-Wataniyah ini dibuka oleh Abah dan amalan-amalan juga dari Abah Yai Nur. Saya ada sedikit, mohon maaf Romo Yai Kafabi kalau ada salah, tapi saya ingat Abah itu ngasih ada 2 amalan mudah. Yang satu amalan yang dari Mbah Yai Romo Yai Kiai Haji Mahrus Ali, supaya rezekinya selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana cukup itu Bapak Ibu bukan berlebihan. Cukup itu yaitu ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bimalin walakinnal ghina 'anil nafsi. Bukanlah kekayaan yang cukup itu dari harta, tapi bagaimana kekayaan itu cukup kita menjaga hawa nafsu yang berlebih-lebihan. Bapak Ibu di sini coba ibu-ibu punya baju, punya gelang emas. Amin. Didoain Bu, punya gelang emas. Ya, ibu-ibu punya gelang emas sampai 5 kilo, apa 5 kilonya dipakai semua. Ini namanya berlebihan. Tapi yang cukup 2 hal, halaka bidunil ilmi din, akan hancur jika tidak ada ilmu agama. Apa 2 hal itu? Yaitu al-malu, harta, wal jahu, dan jabatan. Mereka akan hancur dengan sendirinya. Orang jabatan setinggi-setingginya, kalau tidak ngerti agama, naudzubillah, akan hancur karena jabatannya. Orang sebanyak hartanya apapun, tanpa ilmu agama, naudzubillah, akan hancur. Seperti Qarun yang bagaimana terpendam dengan hartanya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini ada supaya yang cukup. Ini buat kita semua. Saya ingat kemarin Gus Reza pernah menceritakan, waktu itu Mbah Yai Mahrus Ali pernah makan, ngajak anak-anaknya ke suatu tempat di rumah makan. Senang anak-anaknya diajak makan oleh Mbah Yai Mahrus Ali. Setelah makan, Mbah Yai Mahrus Ali mengatakan, ini Abah gak bawa duit. Bingung, waduh, gak bawa duit, Abah kok ngajak makan. Tapi Abah sudah baca amalan. Ternyata pas lagi selesai makan, ketemu sama seseorang, Yai sedang makan. Iya, Yai saya bayari saja makannya. Setelah dibayari, Yai ini ada sedikit uang buat Yai. Alhamdulillahirabbil. Ini yang cukup Bapak Ibu, nggak perlu berlebihan. Kalau berlebihan kadang-kadang bingung. Kalau dulu Al-Mafurlah Abah Yai Nur mengatakan, kita ini hidup ini seimbang. Tangan kanan punya tugas, halo, dada, salaman, pakai cincin. Tangan kiri punya tugas juga seimbang. Tangan kiri buat nyebok, buat upil. Iya, tangan kiri juga, tapi karena banyak nggak baik juga dikasih buat pakai jam. Makanya pakai jam kita sering di tangan kiri. Ini seimbang hidup. Nah, ada amalan dari Mbah Yai Mahrus Ali, seimbang hidupnya. Yang mana Mbah Yai Mahrus Ali juga ini kasih amalan untuk putri beliau ketika belajar, yaitu membaca surah Alam Nashrah sebanyak 7 kali. Membaca surah Alam Nashrah berapa banyak Bapak Ibu? 7 kali. 7 kali dibaca. Kalau Abah Yai Nur sering dibacanya di waktu duha, dibaca setelah sholat duha, dibaca 7 kali. Dan ini mohon maaf ada satu amalan lagi,
saya juga baru kemarin dapat, biar lancar pembangunannya, biar Masya Allah banyak orang yang mau bantu. Tapi nanti saya bisik-bisik buat Yai Badruddin, nanti ini pembicaraan empat mata karena beda, fee-nya beda ini ya. Gak perlu pakai proposal Yai, wajahnya cukup wajah proposal udah cukup ya. Ini amalannya nanti jangan di depan umum. Kalau di depan umum nanti bahaya, kalau pakai pada ngamarin berbahaya nanti ya. Nanti insya Allah kita doakan saja bersama-sama, kita angkat tangan kita semua, kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang dicita-citakan oleh keluarga Al-Wataniyah Allah kabulkan, Allah ijabahkan, Allah permudah, Allah lancarkan, Allah berkahkan, dan insya Allah keberkahan ini bukan hanya untuk saat ini tapi hingga nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amatika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tamtaliku biha al-asub wa tanfariju biha al-qurub wa tasturu biha al-uyub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahimi wa jadud akfina wa aghnina bihalalika an haramik akfina wa aghnina bihalalika an haramik akfina wa aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an mansiyatik wa bifadlika amman siwak. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasir haqqil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir. Saya dari Syekh Yasin Al-Badani dan syekh yang lain rahimahullah sampai guru-gurunya sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhimuna yarhamu rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang belas asih, orang yang karakternya kasih sayang kepada orang lain, belas kepada orang lain, maka orang tersebut diberi rahmat oleh Allah, disayangi oleh Allah, tidak diragukan. Bila mana orang diberi rahmat oleh Allah, maka oleh Allah akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma jannah amin ya rabbal alamin. Supaya kalian semuanya ulas atau berkasih sayang terhadap makhluk di atas bumi, maka malaikat akan mendoakan. Kata malaikat, Allah marhamhu. Dan doa malaikat
tentu akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti al jaza bi jinsil amal, pembalasan itu sesuai dengan perbuatannya, dengan arti bila mana orang karakternya lemah lembut, kasih sayang terhadap orang lain, maka dia akan diberi kelembutan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan diberi kasih sayang oleh Allah dan akan dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang terhadap orang lain yang paling penting yaitu menyampaikan ilmu agama, sebab kemuliaan itu harus dengan ilmu agama. Namun kehancuran, kerusakan itu sebab bodoh di dalam ilmu agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang tersebut oleh Allah diberi kefahaman di dalam ilmu agama. Hadis ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu siapa orang yang dikehendaki oleh Allah baik, kita tidak tahu. Namun alamatnya, orang yang dikehendaki oleh Allah baik, ini alamatnya orang tersebut mau mengaji. Dalam konteks sekarang, anak tersebut mau mondok, terus di pondok tenanan dan sungguh-sungguh. Ilmu itu nilainya buahnya, ilmu itu yang dinilai buahnya. Ilmu laksanakan tanaman, dan tanaman itu yang dinilai adalah buahnya. Adapun ilmu pesantren, ilmu agama, ini buahnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang takwa tentu akan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Dan orang takwa segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang takwa oleh Allah diberi rezeki yang tidak bisa diduga-duga, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang takwa besok oleh Allah ditempatkan di surga, uiddat lil muttaqin. Jadi kalau orang itu ingin bahagia, prosesnya harus dengan ilmu agama. Kita hidup di zaman keburukan yang merajalela, minuman keras merajalela, narkoba merajalela, anak berani kepada orang tua biasa, pergaulan bebas merajalela. Maka supaya orang tua mengarahkan kebaikan kepada anaknya, pendidikan itu tidak boleh kita melakukan demokrasi. Namun sebagai orang tua harus mengarahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun tentang rezeki, ini tidak ada urusan dengan pendidikan. Tentang rezeki tidak ada hubungan dengan keturunan, namun rezeki itu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mondokkan anak, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mondokkan anak, orang tua akan selalu mendapatkan pahala. Sahibu waladin sholihin yatulah akan mendapatkan pahala. Anak sholat orang tua dapat pahala, anak ngaji orang tua dapat pahala. Dan orang yang mondokkan anak besok oleh Allah dikumpulkan dengan anaknya di surga di derajat yang lebih mulia, supaya orang tua bahagia.
seluruh anak dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Sesuatu perkara yang kita tidak mungkin berusaha untuk sukses, maka perkara tersebut kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tawakal itu setelah kita ikhtiar, adapun pungkasannya, hasilnya ini kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dipasrahkan kepada Allah, maka oleh Allah akan diberi kebaikan dan oleh Allah akan dicukupi. Ya rahimakumullah, kita memondokkan anak ini sangat penting sekali. Maka supaya anak-anak panjenengannya, anak-anak kalian, khususnya bagi alumni Al-Watoniyah ini, supaya anak-anak panjenengan semuanya dikembangkan